kembali lagi bersama saya Sulfiani. Saya mahasiswa semester 5, kelas B, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mereview buku ketiga, Tugas dari Bapak Lazarus C. Hamad, SSMA. Buku ini berjudul Memolisian Perbedaan Pendapat, karya Luis Fernandez. Yang pertama, buku ini berakar pada hiruk-pikuk aktivitas politik yang membentuk gerakan anti-globalisasi, juga dikenal sebagai alter globalization atau gerakan anti-globalisasi korporat, dan perkembangan taktik polisi baru untuk mengumpulkan dan mungkin menghancurkannya. Di masa lalu, organisasi seperti serikat pekerja membutuhkan struktur hierarki yang tersentralisasi untuk beroperasi secara efisien. Orang-orang membuat pengumuman yang disebarkan melalui letnan buruh dan akhirnya ke pekerja tangga terbawah. Gerakan anti-globalisasi menolak skema hierarki ini. Alih-alih sistem terpusat, peserta mengadopsi pendekatan desentralisasi berbasis jaringan untuk perorganisasian dan protes politik. Kemajuan teknologi membantu membuka kemungkinan organisasi baru ini. Telepon seluler, email, dan listserv memungkinkan lebih banyak mode mobilisasi akar rumput dan non-hierarki. Menurut Juris tahun 2005. Mereka juga mengizinkan aktivis untuk berorganisasi melalui jaringan. Di bawah skema ini, banyak individu terhubung melalui tautan, membuat sarjana gerakan sosial seperti Alden Morris dan Caron Muller tahun 1992, Sidney Tarow tahun 1998, dan Marco Guinness dan rekan pada tahun 1999. Mereka berasumsi bahwa negara dan agennya bertindak sengaja dan dengan pemikiran, mengembangkan taktik dan teknik untuk mengendalikan mereka yang menentang otoritas. Seperti pengunjuk rasa, negara menyesuaikan, beradaptasi, dan mengeksploitasi peluang sesuai keinginannya. Tugas mereka dalam buku ini adalah mencatat cara-cara di mana negara beradaptasi dengan tantangan-tantangan ini dan mengembangkan bentuk-bentuk kontrol baru dan spesifik yang menargetkan karakteristik unik dari gerakan anti-globalisasi. Dalam 10 tahun terakhir, para cendekiawan semakin tertarik dengan kebijakan protes dan pengaruhnya terhadap gerakan sosial. Katri dan Peale pada tahun 1997, De La Porta dan Reiter tahun 1998, Waddington tahun 1999, mereka telah memberikan perhatian yang cermat pada hubungan antara represi dan mobilisasi gerakan sosial. Dan sejumlah studi berfokus pada bagaimana represi akan menghentikan atau memperlambat gerakan sosial. Sebagai contoh, beberapa ahli menemukan bahwa aktivis bergeser dari kekerasan ke aktivitas perspektif untuk menjelaskan mengapa beberapa peristiwa yang berpotensi tidak teratur menyala sementara yang lain tidak. Menurut para penulis, hanya sebagian kecil dari pertemuan umum yang pada akhirnya menyebabkan kekacauan atau kekerasan. Kuncinya menurut mereka adalah mencari tahu tindakan apa yang memicu kekerasan atau kerusuhan. Tindakan-tindakan ini adalah titik nyala kerusakan dramatis yang mengubah keseimbangan dari keteraturan menjadi kekacauan. Pada akhirnya, konteks titik nyala bersifat struktural. Sementara peneliti gerakan sosial dan ahli pemolisian protes telah mengkritik perspektif struktural seperti itu. Seperti Waddington tahun 1994,
sarjana lain telah menemukan aplikasi yang berguna. Mike King dan David Waddington tahun 2005 menerapkan model titik nyala pada 2 protes anti-globalisasi di Kanada untuk menjelaskan mengapa demonstrasi berubah menjadi kekerasan. Represi adalah konsep penting lainnya dalam studi kebijakan protes dan merupakan perhatian utama bagi sarjana lain yang mempelajari gerakan sosial. Umumnya, represi mengacu pada tindakan kelompok yang meningkatkan biaya tindakan kolektif pesaing. Tilly pada tahun 1078 mengatakan sebagai sebuah departemen dengan tingkat kebrutalan polisi yang tinggi, seperti banyak literatur tentang represi karya L. et al. Pada tahun 2003 menjelaskan kapan represi terjadi, bukan bagaimana itu terjadi. Penelitian ini menjelaskan beberapa pola represi, tetapi tidak mengeksplorasi bagaimana represi beroperasi dan mengabaikan bentuk kontrol lain yang lebih halus. Untuk melengkapi penelitian tentang hubungan sebab akibat antara represi dan mobilisasi atau antara kerusuhan dan faktor struktural, mereka beralih ke analisis tentang bagaimana kontrol sosial bekerja pada tingkat pengalaman. Konsep represi dan adopsi istilah kontrol sosial. Dari perbedaan pendapat dalam pandangannya, konsep penindasan terbatas pada taktik terbuka seperti pelecehan, intimidasi, penyerangan, penahanan, dan pembunuhan. Diskonstruksi terlalu sempit dan meninggalkan berbagai bidang pertikaian dan dominasi. Sebaliknya, kontrol sosial atas perbedaan pendapat membuka kemungkinan teoretis untuk studi yang lebih luas tentang kontrol protes. Para sarjana sekarang sedang mengeksplorasi cara kerja metode yang lebih lembut. Misalnya, Marx Ferre pada tahun 2004 melihat apa yang disebut represi lembut karena mempengaruhi gerakan berbasis gender dengan alasan bahwa konsep represi terikat dengan pandangan gerakan sosial yang berpusat pada negara. Represi adalah apa yang dilakukan negara, khususnya negara buruk, yang tidak dapat mengolah perbedaan pendapat dengan cara yang lebih demokratis dan melucuti senjata. Ia menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan mobilisasi, cara-cara non-kekerasan untuk membungkam, menyangkal, atau menghilangkan ide-ide oposisi. Represi lembut mengasumsikan gagasan negatif tentang kekuasaan yang menghambat dan menahan. Meskipun dengan cara yang lentur, ia lebih suka istilah kontrol sosial garis lunak, karena mencakup mekanisme kontrol sosial yang tidak represif. Dengan kata lain, ia juga mengacu pada aspek positif dan produktif dari kekuasaan negara. Demikian video ini saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini.